Oke, halo semua. Jadi di sini gue bakal bahas soal-soal latihan untuk materi-materi IPM paru tes nanti. Oke, jadi yang pertama itu ada mengenai week 1 dan week 2 biasanya mengenai risk and return. Jadi di sini soalnya investor itu beli saham harga 50 di Januari 31 2021 dan di Januari 31 2022 dia beli lagi satu di harga 53. Habis itu dia terima dividen di Januari 2022 dan 2023 dan dia ngejual sahamnya itu di harga 54 di Februari 2023. Ditanyanya sekarang kita bakal jawab yang satu sama dua dulu, return di tahun pertama dan return di tahun kedua. Oke, jadi untuk return tahun pertama gampang aja. Jadi tinggal uh, ending price-nya ya. Ini bukan selling price, ending price-nya dikurangin sama beginning price-nya ditambah sama dividen. Jadi di sini ending price-nya dikurangin sama beginning price-nya ditambahin sama dividen. Habis itu dibagi sama beginning price-nya. Jadi di sini dapat return tahun pertama itu 10% dan lakuin hal yang sama juga untuk yang di periode keduanya gitu. Jadi di sini untuk periode keduanya dia eh, pakai yang harga ini ya, pakai harga yang di bawah ini. Jadi ending price-nya kan 54 dikurangin sama beginning price-nya, ditambahin sama dividen, habis itu dibagi sama beginning price-nya. Dapatlah 5,66%. Selanjutnya, untuk yang arithmetic return, itu kalian tinggal tambahin aja dua ini, tambahin dua ini, habis itu dibagi dengan jumlah periodenya gitu. Karena kita investasi dari akhir 2021 ke 2023, berarti kan dia cuma 2 tahun. Returnnya berarti dibagi sama 2. Dapatlah arithmetic returnnya itu 7,83%. Untuk geometric returnnya, ini jadi satu ditambah return periode pertama 10% dikali satu ditambah return periode kedua 5,66% dipangkatin sama satu per N-nya. Ini yaitu 2. Habis itu hasilnya dikurangi sama satu. Dapatlah returnnya itu 7,81 untuk yang geometric returnnya. Habis itu untuk yang money weighted return, di sini kan essentially kita tuh pengen nyari berapa sih duit masuk dan duit keluar dan nyari IRR-nya itu berapa. Berarti di selama 2021 kita ada keluar duit 50 karena kita investasi dan di akhir tahun 2022 ini kan kita beli lagi stoknya seharga 53 berarti minus 53. Tapi jangan lupa kita ada terima dividen sebesar sebesar 2 gitu ya. Jadi di sini minus 51. Habis itu untuk yang di 2023 sampai Februari gitu ya. Berarti karena dia ngejual sahamnya berarti 54 di harga 54 dan kita ada terima dividen juga sebesar 2 gitu ya. Habis itu dikali 2 karena stoknya itu ada 2 gitu. Dan di sini kita bisa cari IRR-nya atau money weighted return-nya itu sebesar 7,12%. Oke. Di sini udah kejawab satu sampai nomor 5 dan yang terakhir weakness dari return-return dari yang ada di atas. Jadi untuk yang ada di sini itu tuh kelemahannya mereka itu baru ngomongin return doang alias ngomongin untung doang. Belum ngomongin resiko dari investasinya gitu. Dan biasanya untuk money weighted return itu lebih sering dipakai untuk individu dan kalau geometric return itu biasanya lebih dipakai untuk organisasi atau perusahaan investasi biasanya. Oke, lanjut ke problem 2. Jadi di sini ada soalnya, ada expected market risk premiumnya 9%, risk free-nya 6%. Hasil ditanya expected return dan standar deviasi dari masing-masing stoknya. Oke, jadi untuk yang pertama, di sini udah ada datanya. Jadi, karena dia nanya untuk masing-masing stoknya, dan ada stok X sama stok Y,
Jadi untuk nyari HPR-nya, itu kalian tinggal ambil aja angka return dari masing-masing stoknya. Jadi karena di sini gue ngerjain stok X dulu, tinggal ambil dari yang stok X gitu. Habis itu eh, kaliin HPR ini sama probability di masing-masing scenario atau conditionnya gitu. Nanti bakal dapat eh, expected return-nya dengan cara ngejumlahin eh, mean ya. Sebenarnya ini mean dari holding period return-nya gitu. Habis itu, cara dapat deviasinya, kalian tinggal kurangin HPR dengan expected return-nya di masing-masing skenario gitu ya. Jadi ini tinggal dikurangin aja. Habis itu, kalian pangkat, eh, tinggal pangkat duain deviasinya gitu. Ini dipangkatin dua, bakal dapat square of deviation-nya. Habis itu, untuk nyari variance-nya, berarti tinggal kaliin square of deviation ini dengan probability-nya di masing-masing skenario gitu ya. eh Nanti bakal dapat ketika kalian jumlahin semua yang ini dapat variance untuk dari yang stock X. Dan untuk dapat standar deviasinya tinggal pangkat duain aja variance-nya gitu. Dan kalian juga ngelakuin ini hal yang sama di stok Y gitu ya. Oke, S- udah jawab untuk yang nomor satu. Sekarang untuk yang nomor duanya, ditanya covariance dan koefisien korelasi dari masing-masing stoknya. Berarti di sini untuk deviation X sama deviation Y untuk nyari covariance-nya, tinggal eh, pakai aja nih angka yang ada deviation di stok X. Berarti kalian tinggal copy aja. Habis itu untuk yang deviation Y, tinggal copy aja deviasinya ya, gitu. Oke. Nanti ketika kalian kaliin probability deviation X dan deviation Y bakal dapat covariance di masing-masing scenarionya gitu. Habis itu untuk dapetin covariance secara keseluruhan, kalian tinggal tambahin aja semuanya gitu. Kalau misalnya udah dapet, kalian bisa dapet nih koefisien korelasinya pakai rumus yang ini. Jadi cara dapetinnya ya udah tinggal covariance-nya ini di dibagi dengan standar deviasi X dikali sama standar deviasi Y gitu ya. Nanti bakal dapat korelasinya. Oke, untuk yang nomor tiga ini ada ditanya expected return dan standar deviasi kalau misalnya kita alokasiin 35% di stok X dan 65% di stok Y. Oke, berarti di sini kita tinggal tulis saja weight dari yang stok X-nya dan weight dari yang stok Y-nya. Dan untuk dapetin expected return-nya, tadi kan udah dapet nih yang X berapa dan yang Y berapa. Berarti untuk dapetin expected return portofolionya tinggal kaliin aja weight yang X dikali expected return X ditambahin sama weight yang Y dikali sama expected return Y. Jadi dapat sebesar 17,92. Oke. S- Habis itu kita mau nyari variance dari portofolionya. Ini ada rumus yang di bawah ini. Berarti kita tinggal langsung ikutin aja rumusnya. Berarti di sini weight yang X dipangkat 2N dikali dengan standar deviasi Y, standar deviasi si X, itu yang ini, dipangkat 2N, ditambahin dengan eh, yang Y, weight Y, dipangkat 2 dikali sama standar deviasi Y, pangkat 2, ditambah dengan, ditambah dengan 2 dikali, hmm, di sini 2 dikali weight yang X dikali weight yang Y dikali standar deviasi X dikali standar deviasi Y dikali dengan eh, covariance dari X dan Y gitu ya. Jadi di sini bukan dikali korelasi tapi dikali sama covariance-nya gitu.
Dia bakal dapat angkanya. Ini gua dalam kurungin dulu biar nggak error. Nanti bakal dapat variansa itu berapa? Dapatlah variansa 0,0137. Nanti untuk dapat standar deviasinya tinggal dipangkat duain aja gitu. Habis itu ini kalau misalnya kalian ditanya nih apa sih eh, implikasi dari pemilihan saham X dan saham Y terhadap keputusan diversifikasi kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kayak gitu, kalian cari dulu aja nih weight weight dari standar deviasinya. Cara nyarinya sama aja ya. Uh, Weight yang X dikali sama standar deviasi X ditambah sama weight yang Y dikali sama standar deviasi Y gitu. Nah, ini kan bisa kelihatan kalau standar deviasinya kalau di weighted dengan yang di portofolio itu dia lebih gede kan yang weightednya. Jadi kalian bisa bilang kalau misalnya dengan kalian ngediversifikasiin portofolio kalian di 65% dan 35% di masing-masing stok Y dan stok X itu eh, resikonya itu bisa semakin kecil gitu. Oke, habis itu kita lanjut ke yang problem 3. Jadi kalau lihat yang problem 3 di sini, jadi si Shasko ini dia portfolio manager dan dia pengen beli stok Arteta sama stok Batistuta atau stok A dan stok B aja ya gitu. Jadi stok A itu ka- beginning price-nya atau current price-nya itu 550 dan nanti kayaknya bakal dapetin harganya itu 700. Untuk yang stok Batistuta itu 500 jadi 540 dan di sini ada standar deviasinya masing-masing stok ya. Stok A 42% dan stok B 10%. Habis itu di sini ada systematic risk. Untuk stok A itu 2 dan stok B-nya itu 1,05. Dan di sini T-bills-nya itu diketahui rate-nya 6% dan ada market return-nya 13%. Kita diminta kalau misalnya investornya itu mau hold single stock portfolio gitu ya. Jadi dia pengen alokasiin 100% di A atau 100% di B. Kita disuruh di stok mana sih yang harus diinvest gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kayak gini, kalian tuh harus nyari Sharpe ratio A dan Sharpe ratio dari B gitu ya. Untuk returnnya sendiri, uh, untuk nyari Sharpe ratio-nya, ini ada rumusnya. Jadi di sini ada return of portfolio dikurangi risk free rate dibagi sama standar deviasi. Jadi pertama kita harus nyari returnnya dulu. Cara nyari returnnya, yaudah ending price-nya dikurang beginning price-nya dibagi dengan beginning price-nya gitu ya. Dapat untuk yang stok A, stok Arteta itu 27% dan yang stok Batistuta itu 8% gitu. Habis itu untuk yang Sharpe ratio-nya di sini Sharpe ratio A berarti ini 27%. Kenapa pakai yang eh, kenapa pakai yang stok A doang? Karena di sini disebutin kalau dia wants to hold a single stock portfolio ya gitu. Dan dikurangin dengan risk free-nya yaitu 6% dibagi dengan standar deviasinya gitu. Ini ada angkanya semua. Berarti Sharpe ratio A itu 51% dan yang Sharpe ratio B itu berarti ini dikurangin dengan T-bills dikurangin dengan sorry ini dikurangin dengan T-billsnya dibagi dengan si standar deviasinya 10%. Nanti dapat Sharpe ratio-nya yang B itu 20% gitu ya. Berarti di sini kalian bisa nentuin uh, mana sih stok yang harus diinvest. Jadi kalian nanti pilih yang Sharpe ratio itu yang paling gede ya, yaitu yang 51% ini.
gitu. Karena kenapa? Karena dia udah risk adjusted lah gitu. Ini yang dinamain risk adjusted return. Dan kalau si A itu dia lebih baik angkanya dibandingin sama yang B gitu. Makanya kita saranin pilih yang di saham A. Oke, selanjutnya di sini untuk yang nomor 2 expected return tadi udah dapet ya masing-masing expected return berapa untuk A dan B. Lanjut ke yang nomor 3 dengan menggunakan CAPM. Kita disuruh calculate apakah stok A dan stok B ini undervalued atau overvalued gitu ya. Dan kita disuruh ngasih decisionnya buy atau sell. Oke, jadi untuk CAPM di sini ada rumusnya kan. Ada risk free ditambah beta dikali market risk premium gitu. Market risk premium ini itu sama aja dengan return dari sahamnya dikurangin sama risk free. Berarti di sini kita sorry, return dari marketnya. Berarti di sini untuk nyari market risk premium, kita langsung dapetin market returnnya dikurangin dengan T-bills-nya gitu atau risk free-nya sebesar 7%. Dan di sini nanti kalian dengan input rumus yang ini bakal dapat CAPM-nya untuk yang Arteta itu 20% dan yang Batistuta itu 13% gitu. Di sini ini kan udah ada jawabannya ya, undervalued sama overvalued. Jadi kalau misalnya di sini belum ada, gimana cara nentuin ini tuh undervalued atau overvalued? Jadi tinggal bandingin aja ya expected return sama CAPM-nya gitu. Jadi bandingin, kalian bayangin yang expected return yang ini, itu tuh ketika kalian hitung nilai intrinsik sahamnya dan return dari sahamnya, itu seharusnya itu nggak ngasilin return 27%. Tapi marketnya itu masih nilai returnnya itu 20%. Berarti kan masih ada gap kan antara market sama hitungan kalian. Berarti berdasarkan hitungan kalian ini tuh sahamnya itu masih undervalued gitu. Nah, kebalikannya untuk yang saham B, setelah kalian hitung, oh seharusnya saham saham B ini cuman ngasilin return 8%. Tapi ternyata market ngenilai itu 13%. Berarti ini dia overvalued. Masih dia overvalued gitu. Jadi di sini udah ada guide-nya juga. Dan ketika apa? Ketika di sini, kalau misalnya undervalued, berarti keputusan kalian itu buy. Kalau misalnya overvalued, kalian itu sell. Gitu. Habis itu, udah kejawab untuk yang nomor 3. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Asumsi kalau misalnya investornya itu mau invest di well diversified equity portfolio. Oke, sekarang di sini kita disuruh analyze pakai grafik SML gitu ya. Jadi kalau berdasarkan grafik SML sini, jadi cara gambarnya nanti ya, nanti kalian belajar juga. Nanti gambar garisnya, garis SML ini dengan titik awalnya itu ada di risk free-nya gitu. Jadi ada di risk free-nya awalnya gitu. Jadi habis itu ini ada beta, di sini ada expected return. Yang pertama di sini kan ada kalau misalnya yang market nilai hitung kalau stok B itu ngasih return 13% kalau misalnya risikonya itu 1,05. Dan untuk yang saham saham A itu dia ngasih return 20% menurut market dan dengan resiko betanya itu 2 gitu. Nah, tapi berdasarkan hitungan kalian returnnya stok A itu seharusnya return di 27% dan stok B itu cuma di 8% dengan resiko yang sama di masing-masing saham ya gitu. Berarti di sini kalian bisa ngejelasin nih ke investornya kalau misalnya saham B itu overvalued dan saham A itu undervalued gitu. Karena seharusnya saham A itu valuasinya ada di sini gitu. Jadi undervalued, kalau yang B dia overvalued gitu. Oh sorry, saham A itu valuasinya harusnya ada di sini, makanya dia masih undervalued. Tapi kalau yang saham B, dia itu valuasinya
seharusnya itu ada di sini gitu. Makanya dia overvalued. Oke, ini langsung gue clear aja. Habis itu nomor 5 kita disuruh explain at least 3 asumsi untuk CHPM. Jadi asumsi yang pertama itu kalau misalnya investorsnya itu rational and risk averse gitu ya. Jadi eh, maksudnya itu investor-investor yang invest di pasar saham itu semuanya itu kayak kayak ngitung berdasarkan risiko risk and return gitu ya. Jadi nggak ada yang main asal main asal taruh duit aja dan segala macam. Habis itu yang nomor 2 ini ada homogeneous expectation, maksudnya semua semua pelak semua investor gitu ya punya akses ke informasi yang sama gitu. Nanti kalian kalau nggak salah di Power 2 bakal belajarin lagi. Habis itu existence untuk risk-free asset. Jadi ketika kalian ngitung CAPM ini, itu kan pasti ada dibutuhin uh, return dari risk-free-nya kan. Gitu. Makanya itu ada 3 asumsinya. Oke, itu untuk yang problem 3. Lanjut ke yang problem 4. Habis, oke, di sini yang problem 4 kita itu masih ada soal yang nyambung ada yang enggak ya. Jadi ini mengenai bonds. Jadi nomor 1, jadi di sini ada Indonesian Government Bond. Dia ngasih kuponnya itu 4,185% dan dia semi annual. Maturity-nya itu di April 2029 dan sekarang itu Oktober 2025. Kita disuruh calculate yield to maturity-nya dengan uh, 2 desimal di belakang ya gitu. Kalau misalnya bondnya itu dijual di 96,125. Jadi di sini ada sebenarnya ini ada rumus approximate uh, YTM-nya karena tapi karena dia approximate gitu ya. Jadi kan angkanya ini nggak selalu akurat kan. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya kalkulator finansial atau misalnya kalian mau ngerjain lewat interpolasi, boleh-boleh aja. Tapi untuk dapetin angka tepat ya, itu pakai yang kalkulator finansial ya. Jadi di sini gue ngerjain yield to maturity-nya dengan tinggal masukin rumusnya aja di sini. Itu dapatnya 4,83. Yang dimana ini harusnya nggak 4,83 ya yield to maturity-nya. Ini harusnya sekitar 5%-an. Kalau misalnya pakai kalkulator finansial. Oke. Habis itu eh kita lanjut ke yang B atau soal nomor 2. Kita disuruh jelasin explain three assumption untuk perhitungan YTM in order to be realized by the holders. Yang pertama itu asumsinya itu kalau misalnya ada full receipts of of all coupons and principal. Maksudnya apa? Maksudnya yang bondholdernya ini dia itu pasti bakal ngebayar kupon sama prinsipalnya gitu. Ada kemampuan untuk membayar. Dan yang kedua, ini asumsinya kita bisa nge-hold bondnya until maturity. Atau yang ketiga, kita itu bisa nge-reinvestasiin kupon yang kita dapat gitu. Oke, kejawab untuk nomor 2. Yang untuk nomor 3, dia nge-refer ke question A. Kita disuruh calculate holding period return-nya. Kalau misalnya 2 tahun kemudian price-nya itu jadi 97,85%. Oke. Dan reinvestment kuponnya itu sebesar 6,5%. Jadi di sini eh, kalian tinggal catat dulu aja di informasinya. Ada kuponnya, ada reinvestment rate-nya, habis itu ada sell price-nya gitu ya. Jadi ini mungkin bisa dihapus dulu. Oke, jadi yang pertama, eh ini itu ada reinvestasi gitu kan. Jadi logika dari reinvestasi itu gimana? Jadi kalau misalnya ada time frame gitu ya, ini tahun ke-0, sorry, periode 1, periode 2, periode ketiga, periode keempat gitu ya. Jadi kan bonds itu tiap tahun uh, bakal ngasilin kupon kan. Tiap tahun bakal ngasilin kupon. Kalau sini gue illustrate-nya, taruhlah kuponnya itu dapatlah 50 gitu ya. Atau kalau di contoh ini, itu dapatnya 2,09.
per tahun 2,09, 2,09, 2,09 gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud kupon yang direinvestasi ini tuh, jadi kalau misalnya kalian dapat kupon di sini, kuponnya itu nggak kalian pakai untuk misalnya makan segala macam. Jadi kalian langsung reinvestasiin lagi ke masa depan gitu. Atau misalnya kalau di sini dia nge-reinvest kuponnya until maturity kan. Makanya nanti semua kuponnya ini harus kalian present value, sorry, harus kalian future value in gitu. Makanya di sini ada rumus yang future value kan. Dan di sini berarti rumus yang future value-nya, yaudah kuponnya dikali sama satu ditambah eh, yang C22 ini pakai pakai rate yang reinvestment rate dipangkatin sama satu gitu ya. Habis itu lanjut untuk kupon 2 sama kupon 3 dan yang terakhir kupon 4 ini nggak diapa-apain karena tadi kalau misalnya di gambar tadi itu kan di tahun keempat dia dan nerima kupon dan udah mature kan. Makanya dia nggak dipangkatin lagi gitu. Oke. Hmm. Oke. Dan nanti kalian bakal dapet future value-nya. Di sini gua kaliin 100. Karena kenapa? Karena di nominal bond itu kan pasti 100 ya. Makanya di sini gua kaliin 100. Nanti bakal dapet nih eh, penjumlahannya berapa. Jadi penjumlahan di sini itu yang 8,786 ini itu adalah hasil kupon yang kalian reinvestasikan atau eh, reinvestmentnya ya gitu. Nah berarti di sini kan kalian bakal dapat duit dari sale price-nya, dari bondnya, plus reinvestmentnya gitu. Ini adalah uang yang kalian dapat, yang 106 ini. Dan untuk ngitung HPR-nya, berarti ya udah tinggal kayak ngitung HPR biasa. Berarti yang ini dikurangin sama harga bond awalnya. Harga bond awalnya yang 96,13 dibagi sama yang 96,13. Nanti dapat, hmm, oh ini karena ini dalam dalam persen ya. Berarti kalau sini 96,13 dibagi sama 96,13. Nanti dapat 10,93%. Oke, itu untuk yang nomor C ya. Oke, nomor 4, bond A is a plain vanilla bond. Jadi plain vanilla itu kalau bondnya itu nggak ada, ya udah cuma bayar utang aja gitu ya, kayak bond biasa. Habis itu bond B itu has exactly the same feature sama kayak yang bond A, tapi itu bisa di exchange by the holder at par, putable bond gitu ya. Apakah harga bond B ini lebih tinggi atau lebih rendah dari bond A gitu? Jadi karena bond B itu kan ibaratnya ada ada ini kan ada opsi lain lah gitu bagi bondholdernya. Makanya harganya itu seharusnya lebih tinggi gitu ya daripada bond bond A gitu. Karena dia punya ada hak khusus atau ada special features gitu ya dari bondnya. Makanya harusnya harganya lebih tinggi. Oke, itu untuk yang nomor 4. Nomor 5 itu kita disuruh calculate duration dari bondnya. Kalau misalnya kuponnya itu menjadi 7%. Jadi untuk duration ini sebenarnya itu kita mau ngelihat eh, gimana sih apa sih yang terjadi terhadap bonds yang kita miliki ini kalau misalnya itu ada perubahan di terutama perubahan di yield ya gitu. Oke, di sini itu eh, cara ngerjainnya. Pertama kalian tuh list dulu time-nya. Di sini kenapa time-nya itu 0,5 1,5 karena dia bondnya itu semi annual ya. Dan dia selama due in 2 years. Makanya di sini 0,15 atau semester 1, semester 2, semester 3 dan semester 4 gitu. Dan di sini kan kuponnya per tahun sama kan.
Dan di sini ada prinsipalnya, maksudnya apa? Jadi ini itu dua ini itu sama aja kayak cash flow-nya ya, gitu. Jadi nanti di tahun keempat, di tahun yang ini nih, ini nih kalian bakal terima kupon plus prinsipalnya kan, terima pembayarannya, gitu. Makanya prinsipal di semester satu, 2, dan 3 itu nol. Dan kayak biasa, cara ngitung duration itu agak sedikit beda, tapi untuk present value-nya itu sama aja. Jadi kalian tinggal present value in, cash flow dari semester pertama, itu kalian present value in, dari dua juga, tiga, semester tiga juga, dan di semester keempat juga jangan lupa di present value in, gitu. Nanti kalau misalnya kalian tambahin, bakal dapat present value-nya itu sama kayak nilai bonds-nya, gitu, sebesar 100 gitu ya. Habis itu kalian uh, weigh ininya, PV dengan yang hasil yang di sini, gitu. Berarti tinggal dibagi aja. Ini tinggal dibagi, ini tinggal dibagi, sama ini tinggal dibagi. Nanti bakal dapat weight dari masing-masing PV-nya. Tuh, ini harus sebesar satu ya. Habis itu kalau misalkan udah dapat weight-nya, kalian tinggal kaliin sama time-nya yang ada di sini. 0,5, 1, 1,5, sama 2. Habis itu kalian tinggal jumlahin aja. Inilah duration-nya, gitu. Yang ditanya sama yang soal nomor 5, gitu. Calculate the bond duration, inilah bond duration-nya, gitu. Yang warna hijau ini. Oke, kalau misalnya udah, lanjut ke yang nomor 6 atau yang kolom F di sini ya. Kalau misalnya dia ada annual modified duration itu 4,26, annual convexity-nya 86,77, dan bonds yield to maturity-nya itu expected to decrease by 50 basis point. Kita sudah calculate expected percentage price change-nya. Jadi di sini ada maksud annual convexity itu apa? Jadi yang tadi gue bilang itu nanti kalian bakal pelajarin ya. Annual convexity. Convexity itu melambangkan seberapa robust sih bonds ini itu terhadap perubahan dari yield to maturity-nya gitu. Karena kan yield itu biasanya pasti floating kan, nggak mungkin fix. Makanya di sini ada dilambangkan dengan annual convexity-nya. Semakin dia eh, semakin dia melebar gitu ya, maka dia itu semakin robust lah terhadap perubahan eh, bonds gitu. Jadi kalau seingat gua, kalau misalnya ada gambar yang kayak gini dibandingin sama gambar yang gini, maka yang ini itu lebih tahan gitu ya terhadap eh, perubahan yield to maturity gitu. Oke, ini clear for my drawings. Oke, di sini kita tinggal masukin aja angkanya. Ini annual modified duration 4,26, annual convexity-nya itu 86,77, dan ada yield to maturity-nya minus 0,5. Mungkin di sini kenapa annual modified duration-nya itu minus? Karena biasanya hubungan hubungan yield dengan harga bonds-nya itu pasti negatif. Jadi kalau misalnya yield-nya naik, pasti harga bonds-nya itu turun gitu. Makanya karena hubungannya beda antara yield sama bonds-nya, makanya negatif biasanya. Walaupun di sini nggak disebutin negatif ya. Jadi harus ditulis negatif. Untuk eh rumusnya, ini ada rumusnya di sini untuk ngitung total efek eh, dari percentage price change-nya. Jadi kalau yang di eh, bagian sini, ini itu ada efek dari duration-nya, dan kalau yang sini, itu ada efek dari convexity-nya. Jadi kalau yang duration efeknya, tinggal masukin aja rumusnya, yang annual modified duration atau yang minus D mod ini, pasti minus ya, dikali sama YTM change-nya. Dapatlah sebesar 2,130. Habis itu sini ada convexity effect, tinggal 0,5 dikali sama annual convexity dikali sama yield to maturity change-nya.
Nanti kalian tambahin bakal dapat total efeknya itu berapa gitu. Oke, kalau misalnya udah, eh berarti expected percentage price change-nya bakal harganya itu bakal berubah sebesar 2,238% gitu. Habis itu kita lanjut lagi ke explain three active strategies in managing bond portfolio. Jadi kalau misalnya bond portfolio itu dia itu ada pasif sama active strategi kan. Jadi di sini mainly eh, yang ditanya itu active strategies gitu. Nanti kalian bakal belajar active sama passive strategi. Tapi biasanya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam ya untuk yang active strategies untuk memanage bond. Kalau yang substitution swap itu biasanya kita nge-exchange bondnya dengan similar attributes with better prices. Jadi kalau misalnya ada saham, ada bonds yang ratingnya sama di industri yang sama juga, kita tukar bondsnya itu dinamain substitution swap. Habis itu ini ada intermarket swap. Jadi switching from one segment of bond market into another. Jadi biasanya ini tuh tukeran bonds di untuk perusahaan yang beda industri ya biasanya. Atau mungkin bisa jadi di beda negara juga bisa jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada kalian beli bonds dari industri mining, habis itu kalian tukar, kalian pengen megang bonds dari industri perbankan atau financial institution, itu bisa dinamain intermarket swap. Habis ini ada rate anticipation swap. Jadi made in response to forecast of interest change. Jadi maksudnya ini biasanya itu rate anticipation ini kalau misalnya swap itu kan kalian biasanya ada swap bersama swap bank dan ada juga sama pihak lawannya kan. Makanya biasanya itu s- switchnya ini tuh biasanya antara deal bisa jadi deal-dealan antara dengan counterparty kalian atau dengan swap banknya gitu. Di sini ada pure yield pickup swap. Jadi ini moving to higher yield bonds usually with longer maturities. Jadi ini kayak kalian tuker bonds kalian dengan bonds yang yieldnya itu lebih tinggi gitu ya. Tapi biasanya dengan maturity yang lebih lama juga. Jadi karena biasanya kan yield market itu kan berubah-ubah. Jadi kalian pengen ganti juga bonds kalian dengan uh, yield yang lebih tinggi juga itu untuk ngelawan perubahannya. Habis ini ada tax swap. Ini biasanya swapping to similar bonds to receive tax benefit. Jadi ini harusnya kalian biasanya ada di keputusan internal perusahaan keuangan ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ambil keuangan perusahaan lanjutan, ini bisa mungkin dijelaskan lagi tax swap itu ngaruhnya ke perusahaan gimana. Tapi kalau misalnya kalian untuk kalian itu diapalin dulu aja nggak apa-apa. Gitu terus tax benefit. Ya ada horizon analysis, forecast of bond returns based largely on prediction of yield curve at the end of investment horizon. Jadi biasanya ini mirip-mirip sebenarnya dengan yang bisa jadi berbarengan gitu ya dengan yang pure yield pickup swap atau dengan swap-swap yang lain. Jadi di sini kalian ngelakuin analisis gitulah terhadap kira-kira yieldnya ini nanti di masa depan tuh bakal nurun atau bakal meningkat gitu ya. Biasanya at the end of investment horizon mungkin 1 tahun atau uh, per periode dari bondsnya gitu. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya ada 4 problem. Eh, Mungkin di sini ada beberapa yang belum masuk. Contoh kayak margin belum masuk. Habis itu untuk nge-manage optimal sorry, optimal portofolio itu belum masuk juga sebenarnya. Tapi biasanya soal yang ini itu bagus untuk dijadiin latihan. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Uh, Thank you guys.